Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi di program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Kita hari ini memasuki pertemuan yang kedua dan insyaallah ta'ala I will explain about the Islamic paradigm and also some of the kind of research approach in qualitative. Ya, hari ini kita adalah pertemuan yang kedua dan kita akan mulai dengan review. Pertama saya akan mengingatkan dulu terkait dengan apa yang disebut dengan RPS. Oke, saya akan share screen. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan RPS kita ya. Di sini adalah mata kuliah di metodologi penelitian. Mudah-mudahan kemarin sudah paham apa itu metode dan apa itu metodologi. Metode adalah cara dan metodologi adalah ilmu tentang cara meneliti. Oke, ini ada Ibu Dr. Sufiati, HSSEMM sebagai dosen tetap pengampu untuk mata kuliah ini dan saya serta di sini ada Bapak Ustadz Muhammad Anwar Fatoni LCMA sebagai Kaprodi di Ekonomi Syariah. Ini kita sudah tahu kemarin, saya tidak akan bahas lagi, kemudian saya hanya akan mengingatkan terkait dengan ini ya. Nah, kita akan review sedikit tentang pertemuan pertama kemarin ya terkait dengan di pertemuan pertama ya bahan kajian kita adalah terkait dengan pengantar penelitian ilmiah. Nah, mudah-mudahan masih diingat tentang apa itu pengertian dari penelitian atau apa itu penelitian ya. Penelitian ini dalam bahasa Inggris dari kata-kata re dengan search artinya research ya, dalam bahasa Indonesia juga menjadi riset atau penelitian ya. Nah, riset berarti mencari kembali sebuah kebenaran untuk untuk mencari solusi yang kita bisa gunakan. Berarti riset atau penelitian adalah tata cara dalam meneliti dari suatu permasalahan yang ada ya. Penelitian, pemeriksaan, yaitu namanya penelitian. Oke, kemudian yang kedua, dalam penelitian ini kemarin kita sudah singgung, nanti kalau masih ada yang belum paham boleh tanya lagi ya. Ada dua jenis ya. Pertama adalah penelitian data kuantitatif dan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif
dari quantity, kuantitas, ya artinya adalah besaran atau jumlah, ya quantity, kuantitas, ya kuantitatif. Berarti metode kuantitatif ya adalah metode penelitian dengan data-data yang dikuantifikasi, yang diangkakan. Misalnya setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 pilihan yang nanti akan diangkakan. Kemudian juga ada misalnya menggunakan skala Likert dari 1, 2, 3, 4 atau mungkin dari pilihan antara 1 sampai 9 atau nanti dari multiple choices A, B, C, D atau E. Itu ya. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian di mana tool variabel datanya itu dikuantifikasi, dijadikan angka untuk dianalisis menggunakan ilmu statistik. Biasanya menggunakan software SPSS, EViews, SEM dan lain sebagainya ya atau SEM itu nanti metodenya, pendekatannya. Oke, itu kuantitatif. Sedangkan kualitatif dari kata-kata quality, kualitas ya, sehingga menjadi kualitatif. Artinya kualitas, mutu atau, satu hal yang, tanpa adanya angka tapi menunjukkan, kualitas sesuatu atau tentang sesuatu. Berarti metode penelitian atau jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan angka sebagai instrumen dalam penelitian. Dia lebih kepada apa yang disebut dengan kualitatif atau dengan kualitas ya, mutu ya dari satu penelitian atau dari satu data ya. Jadi datanya bukan berupa angka tapi berupa pendapat, ide, gagasan, teks, ayat, fenomena, makna, ya, dan lain sebagainya yang tidak ada di sana angka, ya. Jadi itu adalah kualitatif. Metode penelitian dengan data yang memaknai atau menginterpretasi dari satu fenomena. Oke, ya. Jadi kalau singkatnya kuantitatif itu menggunakan angka sebagai alat ukur, sementara kualitatif tidak menggunakan angka, ya. Oke, yang ketiga adalah ciri khas penelitian ilmiah. Kita perlu catat di sini kata-kata ilmiah. Ilmiah itu adalah berdasarkan ilmu yang digunakan, ya, berdasarkan teori dari disiplin ilmu yang digunakan. Ilmu eksak, ilmu sosial humaniora, ekonomi, nanti ada ekonomi syariah, itu bagian dari ilmiah atau ilmu ya yang didasarkan kepada teori-teori yang sudah baku ya. Berarti ciri khas dari penelitian ilmiah itu adalah didasarkan kepada teori yang berkembang pada satu disiplin ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang kedua, yang keempat itu adalah terkait dengan fenomena. Jadi fenomena itu adalah realitas yang ada di masyarakat yang bisa kita indrai, kita bisa lihat dengan penglihatan, kita bisa dengar dengan pendengaran dan juga bisa kita membauinya gitu ya sehingga kemudian oke ini adalah sesuatu yang terjadi. Fenomena dekat dengan maknanya dengan reality atau realitas, sesuatu yang nyata yang ada di alam dunia atau di sekitar kita di masyarakat. Itu fenomena. Nanti akan berbeda dengan fenomenologi sebagai riset metodologi, sebagai metode penelitian. Oke, itu fenomena. Kemudian dalam penelitian ini yang kita cari itu adalah academic problem ya atau masalah akademik. Apa itu masalah akademik? Ya, masalah akademik adalah ya adanya riset gap atau gap riset. Ini yang itu adalah riset gap, artinya ada jurang pemisah, artinya ada batasan ya, ada batasan, ada gap, pembatas bukan batasan ya, pembatasan, riset batasan penelitian, ada pembatasan penelitian gitu ya, di mana gap riset lebih tepatnya riset gap gitu ya, ini kayaknya agak ngetiknya mungkin ya, ada riset gap. Jadi, penelitian itu, dia itu adalah mencari riset gap
ya, mencari adanya perbedaan antara teori dengan implementasi. Ya, antara misalnya hukum yang ada dengan, fakta yang ada di, masyarakat. Nah, berarti, kita sebagai peneliti itu yang dicari itu adalah apa, riset gap-nya. Ya, jadi ada apa nih? Kenapa teorinya A kok jadinya, di masyarakat itu B? Ya, misalnya kita tahu bahwa Islam itu mengharamkan riba gitu ya, tapi kok kemudian ternyata masyarakat kok banyak masih banyak masyarakat yang, melakukannya, masih banyak masyarakat yang, mengonsumsi riba. Ini tentu jadi apa, satu masalah, tersendiri gitu ya dalam, apa namanya, dalam, istilahnya itu untuk, keterkaitan dengan, riset gap ini ya. Nah, riset gap itu tadi saya sebutkan, itu adalah apa, adanya, perbedaan antara, teori dan, implementasi ya. Adanya apa, adanya di sana itu sesuatu yang harusnya itu begini, kok jadi begini gitu kan. Nah itu adalah, riset gap, jadi dicari ya, bagaimana misalnya ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa, bagaimana, kekayaan darat, laut, dan udara itu digunakan sepenuhnya untuk apa, untuk, kesejahteraan masyarakat. Tapi, faktanya, oh ada juga nih, tapi kok ada yang kurang pasnya nih, berarti ada riset gap-nya, ada permasalahan yang, harus diteliti di sana, oke. Itu adalah riset gap. Kemudian, plagiarism, ya, plagiarism ini adalah, plagiat di mana seseorang mengutip, mencantumkan ya pendapat dari orang lain, ya tulisan orang lain, kemudian copy paste, kemudian, dianggap sebagai tulisan sendiri. Nah, dalam konteks nanti, publikasi, nanti kita mengenal ada namanya checker plagiarism dan juga Turnitin, ya di mana setiap tulisan itu akan dicek dengan apakah dia plagiat atau bukan gitu ya. Kemudian nanti, kalau dia ternyata mengandung unsur plagiarism, maka itu nanti akan bisa, mengurangi kualitas ya. Kalau di beberapa penelitian atau disertasi atau tesis itu akan, ditolak, tidak boleh gitu ya. Plagiarism secara akademik itu sangat dilarang, tidak diperbolehkan, demikian juga nanti, dalam perspektif Islam bahwasanya seperti perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau apa, Jami' Ahkamul Quran, beliau mengatakan, "Min barakatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha." Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan tulisan, ide, gagasan kepada, pemiliknya. Jadi kalau kita buat makalah, nanti buat skripsi, kalau dia sudah itu ada tesis gitu ya, maka, ketika kita mengutip, maka oke kita copy ya, kemudian kita paste di tulisan kita, ya, tapi kemudian tulis referensinya. Ya, jangan, jangan dianggap itu apa namanya, jangan, diakui itu sebagai, milik kita. Kenapa? Karena, tidak boleh seperti itu nanti masuk ke, plagiarism. Apalagi kalau zaman dulu tuh ya, mahasiswa tuh banyak sekali yang, copy-copy ya, copy kemudian dipindahkan dianggap, tulisan sendiri. Maka dalam hal ini, tidak diperbolehkan. Dalam apa, akademik juga haram, tidak boleh, dalam Islam juga haram. Dalam akademik itu dilarang, di ini juga sangat tidak diperbolehkan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini di apa, RPS kita dan hari ini kita akan di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang riset kualitatif, ya ini masih introduction, tapi nanti saya akan masuk juga ke fenomenologi. Ya, pertama bicara tentang filsafat penelitian dan lahirnya pendekatan, kualitatif. Seperti kemarin sudah saya katakan, bahwa kita mengenal ada 2 paradigma, yaitu paradigma positivisme dan, post-positivisme, ya. Positivisme itu adalah, paradigma yang berkeyakinan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang diperoleh dari, data yang, dia qot'i, dia yang yang, reliable dan, bisa dipertanggungjawabkan menggunakan, statistik ya. Sementara post-positivisme itu adalah data yang atau penelitian atau paradigma yang didasarkan kepada kebenaran itu dia
multi perspektif ya. Jadi masing-masing perspektif itu akan, memberikan satu solusi, satu kebenaran sesuai dengan, teori mereka, masing-masing ya. Sehingga kemudian ini muncul positivisme dengan positivisme. Nah, kita juga akan belajar tentang penelitian dan pencarian kebenaran, kemudian juga hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, kemudian model-model penelitian kualitatif, secara model penelitian kualitatif sampai ke paradigma penelitian kualitatif ya. Ini ambil darinya The Barrel dan juga Morgan dalam sociological paradigm. Minimal itu ada positivism, ada interpretivism, ada radical humanism, radical strukturalism, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Ini agak-agak sedikit ini kalau menggunakan radikal, tapi kita hanya menggunakan humanism ya dan juga strukturalism. Oke ya, ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Saya akan loncat ke pembahasan kita di slide saya. Di pertemuan pertama kita masih ingat kemarin ya, kita sudah, belajar terkait dengan, peneliti yang itu kita sudah lewat ya, jumlah peneliti, muslim yang sedikit, kemudian juga, dari yang sedikit itu ternyata banyak juga yang dia tidak hanif gitu ya. Kemudian juga kita cari bagaimana, peneliti yang apa, yang, dikatakan salimul aqidah, shahihul ibadah, ya, wa sholihul muamalah ya. Kemudian, nah kita kemarin juga sudah singgung sedikit terkait dengan, filsafat dan paradigma, penelitian. Itu. Ya, jadi kita sudah belajar tentang paradigma atau filsafat dan, paradigma penelitian. Nah, di sini ada, positivism, kemudian juga ada konstruktivism dan juga pragmatism, subjektif dan juga, kritis. Oke, saya akan jelaskan ini dulu ya, terkait dengan apa, dengan, materi hari ini. Saya ambil di slide yang kedua, mudah-mudahan teman-teman sudah, baca semuanya di slide kedua ini. Ya, di metode penelitian, kualitatif. Oke, ini, materi hari ini ya terkait dengan, metode penelitian, kualitatif yang akan kita diskusikan, kita, bincangkan sama-sama. Oke, kita awali dengan, ini ya, tentang apa yang dimaksud dengan, positivism dan positivisme ya. Kita lihat bahwa, positivisme itu muncul ya dari adanya, keyakinan ada realitas tunggal ya, bahwa realitas itu adalah tunggal berdasarkan, data ya, realitas bisa diukur dengan alat yang valid dan reliable. Tadi, istilah realitas itu dia sama dengan fenomena atau fenomenologi ya. Fenomena itu adalah sesuatu yang bisa diindrai, ya atau yang bisa dicerna oleh, panca indera, baik itu pendengaran atau penglihatan, pendengaran, rasa dan lain sebagainya. Ada 5 ya, panca 5, Pancasila juga 5. Oke, kemudian, ke positivism ini ya dia memang, satu paradigma, paradigma itu apa kemarin? Paradigma adalah framework, cara berpikir. Ya, jadi satu kebenaran itu yang bisa diukur dengan alat yang valid. Dalam hal ini yang paling mereka anggap, valid itu adalah angka. 1, 2, 3 setuju, tidak setuju, ragu-ragu ya, mungkin sangat setuju dan seterusnya ya. Jadi harus ada didatakan. Misalnya kalau setuju berarti saya A, kalau tidak setuju itu B. Maka, dia gunakan simbol-simbol, angka. Nah, positivisme ini biasanya dia menggunakan metodologinya adalah eksperimental ya dengan data kuantitatif. Jadi, menggunakan angka ya, menggunakan angka sebagai, dasar sebuah, kebenaran ya. Nah, kemudian nanti kita akan bagi contoh, kita akan kasih contoh bagaimana, positivisme ini ya memang, berlaku di, masyarakat ya, banyak sekali ini digunakan biasanya untuk yang, ilmu-ilmu sifatnya itu eksak. Oke, yang kedua ada juga konstruktivisme ya.
Nanti ini terkait dengan, realitas itu tidak ada realitas tunggal, artinya realitas itu adalah sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang, multi perspektif ya, multi perspektif. Jadi tidak hanya, satu saja tapi banyak. Kenapa? Karena realitas itu harus diinterpretasi untuk makna atau untuk mengungkap makna dari suatu peristiwa atau, aktivitas. Ya, konstruktivisme berarti dia, membangun kembali ideologi, membangun kembali atau memperbaiki kembali ya, mengkonstruk dari, sesuatu yang sudah ada yaitu, positivisme ini. Jadi positivisme pertama dia didasarkan kepada angka gitu ya, kemudian setelah positivisme ini dianggap kurang, apa ya, kurang mewakili atau kurang bisa mengungkapkan sebuah kebenaran, maka muncul, post positivisme. Oke, nah diantaranya ada interpretivism, ada fenomenologi, ada hermeneutika, ada interaksionisme, simbolik, feminisme, dan, pragmatisme. Oke ya. Nah nanti, ini, tentang interpretivism itu lebih kepada makna subjektif atau makna, penafsiran dari apa yang ada gitu ya. Ini biasanya nanti paling banyak itu di, teks-teks kitab suci biasanya gitu ya. Metodenya biasa menggunakan etnografi atau grounded theory atau analisis, wacana. Ini juga bisa, digunakan gitu ya. Kemudian juga tentu saja dia, sifatnya adalah, kualitatif. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Jadi, kualitatif. Jadi yang dia lebih kepada kualitas, quality, lebih kepada juga makna yang lebih mendalam bukan hanya dari, satu perspektif saja ya. Yang ini sudah kita bahas tentang mixed method, saya bicara tentang ini. Tadi ada kata-kata soalnya di silabus itu ada radical criticism gitu ya. Sebenarnya saya lebih, merujuk, kita hilangkanlah kata-kata radikal karena agak, sedikit sensitif gitu ya. Kita nyebutnya dengan criticism aja, ya, oke. Satu paradigma yang muncul setelah adanya, positivism itu adalah, post positivism. Salah satu dari aliran post positivism itu adalah aliran atau madhab bisa juga kritisism ya, atau analisis kritis gitu ya, analisis kritis. Nah, diantaranya yang mewakili dari aliran ini adalah ada, Marxisme ya, atau tokohnya adalah, Karl Marx. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah pernah mendengar ya Marxisme atau Karl Marx ini adalah alirannya kiri ya, sosialis dan juga nanti, kelanjutannya adalah komunisme dan juga, ideologi dasarnya adalah materialisme. Ah, kita akan lihat dulu sebentar ya, analisis kritis ini muncul atau Marxisme ini muncul dari, satu fenomena yang ada di Eropa sana terutama di awal abad pertengahan ya, sebelum adanya Renaissance. Nah, kita tahu mungkin teman-teman suka baca gitu yang sejarah gitu, kalau saya suka sekali biasanya gitu ya. Yaitu terkait dengan apa, terkait dengan, munculnya Marxisme ini ya. Jadi pertama adalah, adanya gap yang sangat tajam atau yang sangat dalam ya antara kelompok bourgeoisme ya, antara kelompok borjuis ya, borjuis ini adalah para pemilik modal, kemudian juga, bangsawan dan juga orang-orang kaya, itu borjuis ya, makanya kadang nyebutnya dengan, borju gitu ya. Nah, gapnya itu adalah antara borjuis dengan apa, proletar. Proletar itu adalah, rakyat jelata, orang miskin, buruh lebih tepatnya. Nah, di sini, borjuis itu dia mengeksploitasi, para buruh itu. Apa bentuk eksploitasinya? Nanti dalam konteks sosialisme itu adalah eksploitasi itu adalah memberikan upah yang tidak sesuai dengan, memberikan upah yang tidak sesuai dengan kontribusi buruh itu terhadap perusahaan, ya. Itu namanya eksploitasi, ya, menzolimi, ya, kezoliman. Artinya apa? Memberikan gaji tapi tidak sesuai dengan kontribusi dari, pekerja atau buruh tersebut kepada, perusahaan.
Ya, sehingga kalau di Indonesia, ya alhamdulillah kita mengenal adanya UMR, ya, upah minimum, regional. Ini untuk menghindari adanya, eksploitasi, buruh gitu ya, di mana buruh atau pekerja atau staf itu, dia dieksploitasi, dia suruh kerja, sekian jam dengan target, produksi sekian, tapi ternyata, dia tidak sesuai ya pembayarannya itu, fee-nya itu tidak sesuai dengan kontribusi dia kepada, perusahaan. Nah, adanya gap antara borjuis dengan proletar inilah kemudian memunculkan pemikiran, sosialismenya Marx atau Karl Marx ya. Nanti, pemikirannya disebut dengan Marxisme ya, di mana, kapitalisme ya, borjuis itu harus dihilangkan. Ya kita itu harus sama rasa, sama rata, sama nasib, sama sepenanggungan, pokoknya itu harus sama dan alat-alat produksi itu tidak boleh dimiliki oleh individual, tapi harus dikuasai oleh negara, ya. Negara nanti yang akan mendistribusikan kekayaan, yang mendistribusikan pekerjaan dan seluruh aktivitas ekonomi, kepada, masyarakat. Nah, teori ini ya, pemilik modal dan juga alat-alat produksi itu dikuasai oleh negara, muncullah apa yang disebut dengan komunisme atau, komunis, ya, di mana komunis itu dia akan menjadikan negara sebagai penguasa alat-alat produksi, termasuk juga tanggung jawabnya adalah memberikan pekerjaan, gaji kepada, masyarakat secara umum, ya. Oke, kelihatannya memang cukup, apa namanya, adil, tetapi, nanti dalam faktanya juga ternyata, bukan hanya mereka gitu, bukan hanya, sama rata mereka, tapi tetap saja ada kelompok-kelompok tertentu yang memang, menguasai kekayaan itu, ya. Jadi, Marxisme dengan sosialismenya, dengan, komunismenya itu adalah mengkritisi ya dari, apa namanya, yang sebelumnya yaitu adanya, borjuis dan, proletar sehingga muncul nanti renaissance dan, seterusnya. Dan ternyata ini juga, memang memunculkan, banyak pemikiran-pemikiran baru ya terkait dengan, kritisisme ini ya, dengan analisis wacana, kritis ya. Misalnya sebenarnya, harusnya apakah misalnya ya kalau di konteks Indonesia misalnya, kalau Indonesia itu sudah jelas sebenarnya. Jadi apakah kekayaan negara itu harus dikelola oleh negara ya atau mungkin, melalui BUMN dan sebagainya atau mungkin bisa diserahkan ke, swasta, nanti disebut dengan, swastanisasi gitu ya. Kalau dalam konteks, komunis semuanya tentu saja semuanya dikuasai oleh, negara ya, kemudian nanti masyarakat pun nanti dalam kepemilikannya itu akan sangat dibatasi, ya akan dibatasi sehingga karena tadi harus sama nih gajinya sama, kemudian juga mobil tidak boleh lebih, dari yang lainnya, harus sama, rumahnya juga harus, sama dalam artian apa, fasilitas dan sebagainya. Ah, gitu ya. Ini tentu saja ada pro kontra, ada kelebihan, ada kekurangan. Misalnya dalam konteks sekarang, mungkin yang mendekati setelah Uni Soviet itu runtuh gitu kan ya, sosialismenya itu kemudian nanti muncul apa, Cina dengan super power-nya, dengan, apa namanya, dengan, satu modelnya yaitu, komunis ya. Komunis ini, dia sangat luas ya, ini sangat multi kompleks, interpretasi, tapi saya lebih melihat kepada dari sisi ekonominya, bahwa, komunisme itu adalah satu kekuatan dalam hal ini adalah negara yang dia itu, menguasai dari alat-alat produksi, ya. Sehingga nanti semua aktivitas ekonomi itu dikuasai, ditentukan oleh negara. Ya, swasta ada perannya tapi sangat sedikit sekali. Ini berbeda tentu saja dengan, ekonominya liberalisme atau liberal ya, di mana mereka akan, membebaskan, apa namanya, seluruh aktivitas ekonomi, kepada swasta gitu ya, sehingga kemudian, akan terjadi di sana persaingan, bebas gitu ya. Masing-masing ada, plus ada minusnya, mana yang paling baik? Ya tentu saja nanti adalah ekonomi syariah yang teman-teman semuanya ambil, jadi harus paham. Jadi, ekonomi syariah itu beda dengan, sosialisme, beda juga dengan kapitalisme, ya konteks dalam mengelola keuangan negara juga, berbeda dengan komunisme, beda juga nanti dengan, apa, untuk yang, apa, liberalisme. Oke, iya, ini intinya. Jadi analisis kritis ini banyak ya berkembang, jadi, bagaimana analisis suasana kritis ini menjadi satu, riset metodologi dalam, kualitatif untuk dia, biasanya itu
anti kemapanan gitu ya. Jadi anti status quo, gitu ya. Nah, termasuk juga di sini, kalau bicara tentang itu kan realitas, identitas yang dikonstruksikan oleh sosial, termasuk juga ini ada, feminism. Ya, feminism, feminis, femina, feminim, ya. Jadi, perempuan. Oke, saya bicara sedikit nih tentang feminisme karena penting. Jadi, feminisme ini, feminisme kalau kata-kata isme itu berarti dia adalah apa, adalah ideologi, ya dia adalah, keyakinan, faham, isme. Nah, feminisme ini adalah, faham atau ideologi yang, memperjuangkan dari hak-hak perempuan ya, kemudian, menyamakan atau mungkin memperjuangkan kesamaan hak antara, laki-laki dengan perempuan. Oke, kelihatannya indah, tapi kita lihat ternyata, historinya, secara historicalnya berdasarkan sejarah, feminisme ini memang muncul di, Eropa gitu ya, di barat lah kita sebut saja gitu ya, di mana walaupun kata-kata barat perlu kita, spesifikkan gitu ya. Kita sebut saja feminisme ini adalah dari Eropa gitu ya, dan sekutunya tentu saja yang, pada waktu itu memang, menganggap bahwa perempuan itu second people gitu ya. Jadi masyarakat yang, masyarakat kedua yang kadang tidak dianggap, kemudian bahkan, sering, tidak diperhitungkan, dilecehkan, tidak memiliki hak-hak politik, hak-hak humanisme dan lain sebagainya. Sehingga kemudian, sebagian dari, mereka, kemudian berontak dan, membuatlah paham feminisme bahwa perempuan itu harus, sama dengan, laki-laki. Nah, konteks feminisme ini ya nanti kalau di Indonesia sendiri tidak laku. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu Indonesia itu ya sudah dari dulu yang namanya, mungkin orang nyebutnya itu emansipasi, tapi lebih tepatnya adalah ya perempuan ya, mitranya lelaki sama saja gitu ya, apalagi nanti kalau, dalam Islam. Oke, jadi adanya, eksploitasi atau merendahkan perempuan itu kemudian muncullah, feminisme. Nah, ternyata feminisme bukan hanya sebuah ideologi, tapi dia menjadi satu teori yang kemudian, banyak digunakan untuk meneliti berbagai kajian studi khususnya tentang, perempuan gitu ya. Kalau dalam Islam kan jelas gitu ya bahwasanya ya antara laki-laki dan perempuan itu ya sama gitu ya, nggak ada bedanya. Artinya dua-duanya itu ya, hamba Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan nanti dari sisi kalau di surat Al-A'raf ayat 36 itu adalah dari sisi apa, laki-laki justru, punya kewajiban untuk memberikan nafkah, sementara perempuan tidak, gitu kan. Nah, ini perbedaannya. Kemudian secara anatomi, biologis ya perempuan itu ya menikah gitu ya, perempuan ya, dia hamil, kemudian melahirkan, kemudian, mengasuh anak ya. Yang pertama hamil dan melahirkan itu yang, tidak bisa diganti. Tapi kalau mamanya mengasuh anak itu kan kewajiban, nanti, suami dan istri gitu ya, kewajiban dari ibu dan bapaknya gitu. Nah, ternyata ya secara fitrah sendiri memang ya ada persamaan, hak-haknya itu sama, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa, disamakan gitu ya. Laki-laki berarti ya tadi, bertanggung jawab untuk mencari uang gitu, mencari nafkah gitu, sementara perempuan ya, hamil kemudian, melahirkan, nanti kalau mengasuh itu adalah, hak, bersama gitu. Nah, saya sempat, komunikasi juga dengan beberapa orang feminis yang dia disebut kita sebagai mungkin tadi ya radikal feminism gitu ya, feminisme yang radikal, feminisme yang ekstrim gitu ya. Sampai-sampai dia pernah mengatakan itu katanya, dia itu kalau dekat-dekat dengan laki-laki gitu ya, itu kayaknya kayak pengen kayak pengen muntah gitu ya. Karena saking, bencinya sama, laki-laki gitu, karena gerakan radikal feminism itu ya, feminisme yang ekstrim. Jadi seolah tuh harus perempuan semuanya gitu. Jadi ini banyak juga terjadi gitu ya. Jadi, feminisme itu. Nah, dalam Islam tadi saya katakan ya masing-masing memiliki, porsinya gitu ya. Yang laki-laki berarti dia bekerja dan juga nanti, mengurus, keluarganya juga, mendidik anaknya juga. Yang perempuan berarti tadi hamil, kemudian melahirkan, kemudian juga, mengurus, keluarganya gitu ya. Nanti kalau ada, waktu dan sebagainya silahkan, meniti karir, bekerja, usaha dan lain sebagainya. Kalau derajat semuanya sama, bahkan nanti kalau
dalam Islam, ya derajat itu perempuan atau ibu itu ya lebih tinggi daripada bapak gitu ya, bahkan 3 kali lipat. Jadi ibumu, 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 ibumu 3 kali baru bapakmu gitu ya. Artinya ya lebih tinggi. Jadi enggak ya feminisme ini ya tidak ada dalam Islam karena Islam itu sudah, memuliakan perempuan. Kalaupun ada kesan, "Oh perempuan, Islam itu, mengeksploitasi atau mungkin merendahkan perempuan," ya mana buktinya? Tidak ada. Justru, Islam itu sangat memuliakan, perempuan. Oke, itu beberapa paradigma terkait dengan apa, penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi kualitatif ini dia muncul dari paradigma post-positivisme. Post artinya setelah, positivisme ini apa, ideologi atau paradigma positivisme tadi itu yang menganggap bahwa, adanya, realitas tunggal gitu ya. Di sini ada yang ketinggalan juga sedikit yaitu ini, ada postmodernisme, ada strukturalisme dan, poststrukturalisme. Nah, ini kita sebagai akademisi harus hati-hati dalam setiap menggunakan istilah. Misalnya istilah modern ya, modern kalau bahasa Melayu itu ya. Kata-kata modern ini bukan menunjukkan, teknologi gitu ya, bahkan modernisme itu menjadi satu paradigma. Paradigma itu apa kemarin? Paradigma adalah, framework, cara kita berpikir. Jadi jangan pernah mengatakan, "Oh modern itu ada mesin, ada alat dan sebagainya, sementara yang tradisional itu bukan modern." Tidak, itu tidak tepat gitu ya. Modern itu nanti sebenarnya terkait dengan, satu, rangkaian sejarah terutama di Eropa sana, ini modern setelah modern apalagi ada postmodernisme. Ini biasanya, banyak di ilmu sosial, kita nggak terlalu banyak ke sana lah ya. Di sana ada, arkeologi, ada genealogi, ada dekonstruksionisme ya, ada autoetnografi, semiotik, analisis sastra, intertekstuality. Wah ini biasanya di, ilmu-ilmu sosial ini biasanya bicara banyak tentang, interpretasi. Nah sedangkan nanti di di feminisme, queer theory, ada Marxisme itu lebih ke analisis suasana kritis, kritik ideologi, etnografi kritis, ya ini biasa gabungan antara, kualitatif dan kuantitatif ini, masih, memungkinkan. Jadi ilmu pengetahuan, problem sosial, yaitu bisa dikembangkan, bisa diselesaikan dengan adanya, metode penelitian melalui berbagai pendekatan yang ada, tergantung kepada objek dari, penelitian itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Islamic paradigm as our religion? Ya ini penting sekali ya. Kenapa? Karena, ini agak sedikit harusnya ada tadi ada bicara tentang positivisme ya, ada post-positivisme dan kita tentu saja sebagai muslim adalah Islamism atau, Islamic, science ya, ini Islamic science. Jadi dia, dalam Islamic perspektif atau Islamic paradigm, dalam paradigma ilmunya, Islam, dia menggunakan semuanya. Dia menggunakan, positivisme terutama nanti kalau objek penelitiannya itu adalah, kuantitatif ya. Kemudian juga dia bisa menggunakan post-positivisme ketika dia adalah, kualitatif. Misalnya etnografi, ada critical, thinking, ya critical ism tadi criticism, kemudian juga ada strukturalism dan banyak teori-teori yang berkembang. Jadi Islam sangat adaptif dengan berbagai teori ilmu pengetahuan yang ada, tetapi dia punya aturan-aturan yang baku, yang mengarahkan kepada peneliti yang memang tadi, shalihul muamalah, yang dia itu dalam hal interaksi dengan manusia, ya, dengan binatang, dengan hewan, dengan semesta, dia memiliki karakter yaitu, ibadur rahman. Nah, oke, kita sudah masuk di sini ya terkait dengan jenis-jenis penelitian, kualitatif. Saya akan menjelaskan nanti dari mulai, phenomenological studies karena nanti terkait dengan, case, studies. Oke ya. Ini kita akan bicara tentang, fenomenologi. Oke, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau yang belum paham nanti terkait dengan paradigma, nanti boleh, ditanyakan gitu ya, boleh ditanyakan nih, kenapa? Karena, mmm, kadang,
kadang dosen itu menjelaskan tapi maksudnya ini ngomongin apa ya? Tadi ngomongin paradigma, aduh kayaknya bahasanya agak sedikit ini ada paradigma, ada strukturalisme, ada feminisme, ada positivisme, ada post-positivisme, ada critical thinking, ada criticism, ada Marxism, ada sosialisme, ada komunisme, wih banyak sekali ya. Jadi intinya sebenarnya adalah bahwa cara berpikir seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh mindset bahasa populernya atau paradigma, yang digunakan. Nah, paradigma yang digunakan oleh seseorang atau paradigma seseorang itu akan berpengaruh kepada teori keputusan yang diambil oleh, orang tersebut. Misalnya tadi ya, ketika, Clark Marx itu dia melihat apa, ini kok borjuis orang-orang kaya kok banyak banget sih, gitu ya. Maksudnya, ini orang kaya kok enak banget ya, gitu ya, pesta-pesta, makan-makan, kemudian senang-senang, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, aduh ini proletar ini, buruh ini kasihan banget nih, hidupnya pas-pasan, gajinya kecil, anaknya mungkin banyak gitu, susah aduh gimana nih? Wah berarti ini harus dihilangkan nih, borjuis ini harus dihilangkan nih, caranya gimana? Ya udah berarti kita harusnya sama rata dong, harus apa namanya, alat-alat produksi, kemudian juga ekonomi harusnya sama rata, sama rata, sama rasa, sama suka, duka, dan sebagainya. Muncullah pemikiran sosialisme. Nah, gitu ya. Muncullah, sosialisme dan harusnya diambil sama negara semuanya nih, sistem politiknya jadi, komunisme. Padahal dalam Islam, ya jelas juga dalam Islam itu apa, dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Ya, artinya ini sebenarnya kisahnya kan tentang, pembagian ghanimah, ya. Jadi ghanimah itu jangan sampai hanya orang kaya saja, hanya pejabat saja. Jadi kalau Indonesia ini kaya gitu ya, Indonesia bukan kalau ya, Indonesia ini kaya gitu ya, maka kekayaan Indonesia itu tadi merujuk kepada Undang Dasar 1945, itu harus diberikan sepenuhnya kepada, rakyat gitu. Jangan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Wah, gitu ya. Itu, teorinya, tapi prakteknya kok terjadi? Berarti ada gap nih, ada gap riset atau riset gap nih yang harus kita cari penyelesaiannya. Oke, kita mulai, itu terkait dengan apa, fenomenologi atau terkait dengan apa, paradigma penelitian. Saya akan, potong dulu di sininya, ya nanti saya akan fokus, saya akan, ini kan untuk